Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, hari Senin 1 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah menjaga kesucian jiwa. Mengapa kita menjaga kesucian jiwa? Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa jiwa kita ini adalah sentral kehidupan yang menjadi kunci utama apakah kita ini menjadi orang yang baik, apakah kita menjadi orang yang buruk. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jiwa ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang begitu sempurna. Kemudian di samping itu, jiwa itu mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana ketakwaan, mana kefasikan. Oleh sebab itu, maka beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga kesucian jiwanya. Karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk menjaga kesucian. Orang yang mempunyai kemampuan menjaga kesucian jiwa adalah orang-orang yang iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah, di dalam agama kita itu kita kenal level itu terbawa Islam, kemudian di atasnya lagi iman, kemudian ihsan. Nah, orang-orang yang mampu menjaga kesucian jiwa minimal levelnya ada di dalam iman. Sementara kalau level Islam itu belum sempurna karena menghadirkan fisik saja untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita kaji di dalam surat As-Sam, surat 91 ayat 7 sampai dengan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsa wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maksudnya jiwa diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Artinya Allah memberikan kemampuan kepada jiwa untuk membedakan apakah itu kefasikan, apakah itu ketakwaan, apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikannya atau mensucikan jiwanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya jiwa itu sebelum masuk ke dalam jasad manusia itu sudah bersyahadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Artinya jiwa itu sudah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Namun permasalahan itu muncul ketika jiwa itu masuk ke dalam jasad manusia. Walaupun sempat terjadi dialog tentang jiwa itu yang menyatakan syahadat kepada Allah. Namun ketika masuk ke dalam jasad manusia ada beberapa penghalang. Satu diantaranya adalah hawa nafsu kita. Jadi pekerjaan hawa nafsu kita itu kerjanya cuma menghambat jiwa untuk mengenal Allah. Nah, sementara Allah sendiri adalah Zat yang maha suci, yang maha agung. Jadi jiwa itu tidak bisa mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah manakala dalam kondisi tidak bersih atau kotor atau bermaksiat kepada Allah. Oleh sebab itu ini
harus pandai-pandai jiwa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Karena pada dasarnya hawa nafsu itu tidak bisa dibunuh, tapi cuma dikendalikan. Karena hawa nafsu itu sebagai penyeimbang di dalam tubuh kita sebagai manusia. Jadi jiwa itu nanti harus mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai terbalik, jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat 7 ayat 172, ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, yaitu anak cucu mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ni Tuhanmu? Lalu jiwa menjawab, betul. Syahidana, kami menjadi saksi. Antakulu yaumal qiyamati inna an hadza ghafilin. Kemudian tidak, atau jangan kamu mengatakan di hari kiamat kelak, sesungguhnya kami terhadap hal-hal ini, ya ini tentang keesaan Allah, adalah orang-orang yang lalai atau orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ini bukti bahwa jiwa itu bersyahadat kepada Allah, jiwa bertauhid kepada Allah. Ketika jiwa itu berada di luar jasad manusia. Nah, ketika umur 4 bulan itu kan jiwa masuk ke dalam jasad manusia, ya. Nah, disitulah timbul permasalahan-permasalahan disebabkan di dalam jasad itu Allah lengkapi dengan hawa nafsu. Dan Allah juga menciptakan setan untuk menjadi penghambat bagi jiwa untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui, ya, tentang diri kita. Di dalam diri kita itu kita harus tahu bahwa ada jiwa. Tetapi dalam diri kita itu juga ada hawa nafsu, ya. Dan kerjanya hawa nafsu ini menghambat pekerjaan jiwa supaya tidak bisa mengenal Allah. Di samping itu ada setan. Setan itu bujuk rayunya luar biasa, manis kan. Dan ketika masuk ke dalam perangkap setan, ya, maka pada akhirnya kita ditenggelamkan atau disesatkan oleh setan itu sendiri. Maka Bapak Ibu, pentingnya kita itu menjaga kesucian jiwa, pentingnya kita itu menjaga kebersihan jiwa, agar kita senantiasa mengenal Allah, agar senantiasa jiwa kita itu mengendalikan hawa nafsunya, agar kita senantiasa jiwa kita itu mengendalikan godaan setan itu. Mari kita lihat bagaimana solusi kita. Al-Quran memberikan jawabannya. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara utuh, secara keseluruhan. Artinya ke dalam seluruh syariat tanpa kecuali. Jadi harus utuh, Bapak. Jangan sepotong-sepotong, ya. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan oleh Allah, ya, maka kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, maka kita jauhi, ya. Kita istiqomah di dalam beribadah, menjaga sholat 5 waktu, ya, menjaga amal soleh kita, menjaga zikir kita. Kemudian kita juga berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Misalkan mencari harta dengan jalan yang haram, ya. Kemudian kita mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Itu harus dijauhi sifat-sifat buruk seperti itu. Artinya kita harus utuh. Kita juga mau memperjuangkan agama Allah secara lahir dan batin, ya. Secara jiwa kita, harta kita pakai untuk jalan Allah.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Bapak Ibu, kita jangan dekat-dekat sekali sama setan. Jauh aja ya. Jauh. Kita dekat, berlindung saja kepada Allah ya. Karena ketika kita berlindung kepada Allah, kita fokus kepada Allah, pada hakikatnya setan itu tidak punya kekuatan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita ya. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu. Solusinya adalah kita itu masuk ke dalam agama Islam secara utuh, secara menyeluruh ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Marilah kita jaga kesucian jiwa kita. Marilah kita maksimalkan kinerja daripada jiwa kita, agar jiwa kita itu mampu mengendalikan hawa nafsu, agar jiwa kita itu mampu menahan godaan setan ya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu tegak lurus kepada Allah, selalu di jalan Allah, dan selalu berusaha semata-mata mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.